Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu. Senang bertemu dengan kamu. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan berada dalam video pembelajaran tematik 5 SD ya. Hari ini juga kita akan membahas tema 5 tentang ekosistem, tema 3 keseimbangan ekosistem dan pembelajaran 1. Sebelum itu, Ibu mengajak kita mengambil sikap yang baik. Kita sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Ibu akan memimpin doa sesuai dengan tata cara berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai dengan pelajaran kami. Kiranya Tuhan menuntun agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Muatan pelajaran, mata pelajaran, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran kita yakni 1. Dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, serta menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. 2. Dengan mengamati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pemikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikan dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Yang berikut, 3. Dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dan dalam sebuah ekosistem, mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjelaskan dengan percaya diri di depan kelas, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara runtun. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama mengamati gambar-gambar berikut. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar tersebut, bagaimana penjelasanmu atau pengetahuanmu mengenai hubungan antara simbiosis jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan simbiosis, komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Lalu kesimpulan yang dapat kamu ambil dari hubungan antara jenis makhluk hidup tersebut? Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar bersama ya. Kita lihat pada gambar yang pertama. Nah, gambar yang yakni antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis,
namun saling menguntungkan satu sama lain. Nah, di di situ baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga, begitupun bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Yang berikut gambar kedua ini menunjukkan hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya. Nah, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan antara makhluk hidup yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lain. Nah, dari gambar tersebut, tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara bahan makanan dari inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Yang berikut ketiga menunjukkan hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara makhluk hidup yang menghubungkan salah satu pihak sementara pihak tidak dirugikan dan diuntungkan. Dari gambar tersebut, ikan remora diuntungkan karena mendapatkan makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan atau diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Nah, anak-anak dari ketiga gambar tersebut menunjukkan cara makhluk hidup. Semua makhluk memerlukan makhluk lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan energi lain salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam rantai makanan dan jaring makanan. Nah, yang pertanyaan refleksi untuk kita di sini adalah bagaimana rantai makanan dan jaring makanan bagi kelangsungan hidup di dalam ekosistem. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini ibu bacaan rantai makanan dan jaring-jaring. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah sistem. Tumbuhan mendapatkan energi matahari. Hewan mendapat energi dari tumbuhan atau hewan lain makan tumbuhan. Tumbuhan beribadah mampu makanan sendiri. Makhluk hidup yang mampu membuat sendiri disebut konsumsi. Banyak jenis makhluk yang tidak dapat makanan sendiri. Mereka mendapat energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup makan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Konsumen ini disebut herbivora. Konsumen yang makan hewan energi dinamakan karnivora. Ada juga konsumen yang makan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivora. Nah, anak-anak di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua apa yang disebut dengan karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ketiga apa yang dimaksud dengan hewan karnivora?
Omnivora adalah pemakan segala. Nah, anak-anak di sini mempunyai contoh rantai makanan. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui tentang pengertian rantai makanan. Nah, anak-anak, jadi rantai makanan adalah perjalanan makanan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, pada gambar anak-anak kalian gambar di sini. Di sini ada rantai makanan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini dikategorikan sebagai produser, di mana ia menghasilkan makanan sendiri. Berikut di sini adalah tikus. Tikus memakan rumput, oleh karena itu tikus dikategorikan sebagai konsumen tingkat 1. Berikut tikus dimakan oleh ular, sehingga dikategorikan di sini ular adalah konsumen 2. Yang berikut elang. Elang di sini makan ular, sehingga elang di sini dikatakan sebagai konsumen tingkat 3. Sehingga dalam proses tersebut, elang di sini akan diuraikan menjadi bakteri atau jamur. Ini sering disebut dengan dekomposer atau pengurai. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di dalam sebuah ekosistem terdapat beberapa rantai yang terjadi. Satu jenis dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Dalam jaring makanan memungkinkan adanya persaingan antara makhluk hidup. Nah, jaring-jaring makanan seperti terlihat dalam gambar ini, di mana di sini yang sebagai produsen pohon dan rumput yang melibatkan beberapa konsumen. Nah, anak-anak sampai di sini kita. Namun sebelum itu, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah bisa kalian apa yang dimaksud jaring-jaring makanan. Silahkan kalian katakan. Sampai di sini kita. Sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan mengambil sikap yang baik untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pelajaran kami selesai. Semoga apa yang kami dapat benar-benar baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak.